Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fari Arifia, NIM K45200067. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang temperatur dan efek yang diakibatkan pada makhluk hidup. Nah, hewan ektotem. Ekto sendiri itu artinya luar. Ya, mendapatkan temperatur tubuh akibat pengaruh temperatur dari luar, yaitu menyerap panas lingkungan. Nah, suhu tubuhnya itu cenderung fluktuasi tergantung pada suhu lingkungannya. Daya mengatur yang dipunyai hewan ini tuh sangat terbatas. Nah, contoh dari hewan ektotem itu ada invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Selanjutnya ada hewan endoterm. Nah, endoterm Indonya itu artinya dalam, yaitu mendapatkan temperatur tubuh akibat pengaruh temperatur dari dalam tubuh, yaitu seperti hasil metabolisme. Nah, suhu tubuh hewan ini tuh lebih konstan dibanding ektotem. Punya rentang toleransi terhadap lingkungan yang lebih panjang. Contoh dari hewan endoterm itu bisa dilihat dari burung dan mamalia. Selanjutnya, adaptasi hewan yang berhubungan dengan pengaturan suhu tubuh. Nah, adaptasinya itu ada 3. Yang pertama ada morfologi. Nah, morfologi itu adaptasi penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adapun bagian-bagian tubuh yang biasa diubah seperti alat gerak, bentuk mulut, maupun bentuk tubuh secara keseluruhan. Nah, penyesuaian ini tuh dilakukan agar mendapatkan makanan serta bentuk tubuh yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Contohnya itu ada kaki bebek dan katak yang berselaput. Nah, kaki bebek dan katak ini memiliki selaput untuk memudahkan mereka berenang atau bergerak di air. Nah, kaki yang berselaput itu digunakan untuk mendayung-dayung yang permukaannya luas, sehingga mudah untuk memberikan dorongan saat bergerak di air. Yang kedua ada fisiologi. Nah, proses adaptasinya itu penyesuaian fungsi pada bagian tubuh tertentu. Secara umum, adaptasi perilaku selain untuk mendapatkan makanan juga untuk melindungi diri dari predator. Adaptasi perilaku banyak terjadi pada hewan. Hal ini sebagai bentuk respon terhadap kondisi atau rangsangan dari luar. Nah, contohnya adaptasi fisiologi itu terjadi pada kelelawar dan lumba-lumba. Nah, mereka tuh melakukan ekolokasi. Nah, ekolokasi sendiri itu artinya metode yang digunakan hewan untuk mengenali lingkungan sekitar menggunakan bantuan suara. Saat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar akan memproduksi jejakan atau suara melengking bernada tinggi yang bahkan tidak tertangkap pendengaran manusia atau ultrasonik. Suara itu terpantul kembali ke sumber suara ketika mengenai benda. Dari situ, kelelawar bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Seperti juga lumba-lumba. Nah, lumba-lumba juga menggunakan ekolokasi dengan memproduksi suara ultrasonik untuk menemukan kawanan ikan yang menjadi makanannya. Yang ketiga tuh ada biokimia. Nah, biokimia itu setiap makhluk hidup kan memiliki ciri member yang berbeda tergantung di mana tempat tinggalnya. Nah, ada 2 mekanisme. Yang pertama, krioprotektan dan memproduksi protein. Nah, yang krioprotektan itu terjadi saat hewan kedinginan memproduksi suatu zat agar badannya itu tidak membeku. Nah, yang memproduksi protein itu terjadi saat perubahan suhu atau cuaca yang sangat ekstrim seperti hipotermia, hipoksia. Nah, tujuannya itu untuk menyimpan kalori yang berfungsi untuk menjaga metabolismenya dia gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.